Udah lama pacaran sama Nadia? Udah lumayan. Udah berapa bulan? Ya belum sebulan sih, belum. Berapa? Kali ini kita akan ngobrol langsung sama konten kreator di balik video-video itu yang viral di media sosial. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuner. Senang banget di malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di program On Cam Every Night. Nah, belakangan ini kan video-video konten di FYP aku ataupun di TikTok aku tuh rame banget tentang anak-anak remaja yang nongkrong di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Nah, menariknya anak-anak remaja ini tuh memiliki gaya-gaya yang unik. Dan di video yang viral itu Sudirman jadi salah satu lokasi yang rame banget buat bocil-bocil pacaran gitu kali ya bahasanya. Nah, kali ini kita akan ngobrol langsung sama konten kreator di balik video-video itu yang viral di media sosial. Nah, di sini kita sudah bersama dengan Kak Baraze. Halo, selamat malam Kak Baraze. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya Kak Bara? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Oke, Kak Bara posisi sekarang lagi di mana? Sekarang lagi di rumah. Lagi di rumah. Oke. Di mana? Di Sudirman. Bukan, tinggalnya di Jaktim, Jakarta Timur. Di Jaktim. Oke. Emang Kak Bara ini aslinya namanya siapa sih? Emang asli Baraze gitu? Bara ada sih nama panjangnya, tapi kalau di cuma tambahan ini doang. Siapa? Nama lengkapnya siapa biar Tribuners tahu nih? Oh gitu. Barazi El Palendra. Barazi Alvalendra. Iya. Oke, jadi nama panggungnya adalah Kak Barazi. Nah, Kak Barazi ini kan apa ya? Ketika aku buka TikTok gitu kan rame banget konten-kontennya, di situ ada Kak Bara. Sebenarnya Kak Bara tuh asli dari Sudirman atau perantauan? Perantau, aslinya perantau. Asli dari mana, Kak? Sumatera Selatan, Bengkulu. Bengkulu. Oh, kita sama-sama orang Sumatera nih. Atau juga dari Lampung. Oh, Nggak, Lampung, dekat kalau dong. dari Lampung ke Bengkulu tuh kali 3 jam. Kalau sekarang mungkin ya. Kalau dari tempat saya sih tinggal nyebrang doang, masalahnya perbatasan Lampung Bengkulu. Oh gitu, ya Iya. paling kalau sekarang udah ada tol sih mungkin lebih cepat ya. Cuma nggak tahu kalau Lebih cepat ya. Bengkulu ke Lampung tuh tolnya lewat mana. Kak Bara udah lama di Jakarta? Di Jakarta udah 4 tahunan ya. 4 tahun, Iya, berarti 4 mulai tahun, merantau sejak 2018. 2018 benar 18. 2018 memutuskan Iya. untuk merantau ke Jakarta. Kenapa sih? Kenapa kok ke Jakarta? Awalnya buat nyari kerja sih, Mm-mm. bukan kayak konten-konten kayak gini, cuman kayak nyari kerja aja kan, kalau di kampung nih susah nyari kerja, Mm-mm. jadi ke Jakarta buat nyari kerja. Iya benar banget. Aku juga ngalamin sih kayak di Sumatera itu terbilang agak susah gitu ya, mau dibilang Iya, agak susah. mau cari kerja, terus juga mikir apa ya kira-kira yang sesuai sama passion. Nah, sebenarnya Kak Bara tuh waktu memutuskan mau merantau ke Jakarta, terus kerja apa tuh di Jakarta? Pindah-pindah sih. Pertama kerja tuh jadi satpam. Jadi apa? Jadi Satpam, satpam, iya. security gitu Satpam, ya? iya, security. Heeh. Selama lumayan agak lama, ada 2 tahunan lebih. Habis itu berhenti, pokoknya pindah-pindah kerjaan sih, nggak terlalu nyetap kerjanya. Akhir terus iseng lah nyoba-nyoba bikin konten kayak gitu. Di YouTube sih, awalnya di YouTube bukan di TikTok. Kalau di TikTok ini masih baru sih, masih baru-baru. Berarti pertama kali dari rumah gitu kan memutus merantau ke Jakarta terus jadi satpam gitu 2 tahun gitu ya? Iya, 2 Selama 2 tahun benar. tahun habis itu sempat ngalamin berarti itu bikin konten kreator mulainya tahun 2020. 2019 itu udah mulai sih upload video, tapi belum konsisten karena masih kerja juga, jadi nggak sempat lah bikin video kayak gitu. Kalau udah mulai konsistennya 2020. Berarti mulai konsistennya 2020. Nah, terus Iya. kenapa? Terus itu kan dari sekian banyak tematik gitu ya, bisa dibilang tematik kayak bisa tentang konten kreator makan-makan, jalan-jalan atau apa. Kenapa kok milihnya tuh Kak Bara konten kreator apa ya? Yang wawancara ini tuh bisa dibilang konten kreator iseng-iseng gitu kali ya. Konten Iya, kreator. benar. Kenapa? Karena
Awalnya sih kontennya nggak kayak gitu. Kontennya kan kayak konten-konten prank kayak gitu, tapi kurang apa? Nggak terlalu naik kan di YouTube juga nggak terlalu kencang. Lama-lama ya iseng lah ngelihat mereka anak-anak lagi ngumpul kayak gitu. Cobalah ditanya-tanyain. Awalnya pengen nanya-nanya outfit, Mm-mm. outfit kan udah banyak nih yang bikin kayak gitu. Cobalah kan karena mereka kalau jalan-jalan itu kan mereka kayak pacaran gitu. Kayaknya bagus nih kalau ditanyain tentang mereka lagi pacaran kayak gitu. Jadi Oh, ya kepikiran lah kayak gitu kontennya. jadi lebih ke iseng-iseng juga kali ya ngeliatin. Tapi emang Iya itu. yang menarik buat aku di sini tuh rata-rata anak di sana emang stylenya kayak gitu ya di Sudirman, kayak gaul banget gitu anak-anak sekarang. Emang kayak gitu semua sih. Mereka itu bukan asli Jakarta, mereka itu Citayam, Depok, Bogor, Hmm. Bekasi. Mereka itu asli-asli orang sana. Oh, Kalau orang-orang Jakarta sih jarang sih nongkrong di sana. oh gitu ya, ya berarti emang apa ya istilahnya mereka juga di situ eh, nongkrong-nongkrong aja gitu kan. Emang sebagai Iya, tempat yang apa ya, tempat yang asik kali ya di sana. Aku belum pernah sih, aku belum pernah ke belum pernah ya. daerah Sudirman jadi kayak masih membayangkan emang sebegitu banyaknya bocil-bocil gitu di sana. Nah, terus Kalau anak-anak kecil sih baru-baru ini sih. Kalau anak kecil semenjak apa viral baru-baru ini. Awalnya nggak ada dulu hmm, anak-anak kecil kayak gitu. hmm, Kan di sana tuh kayak tempat-tempat photoshoot gitu. oh ya 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 Iya. ya. Nah, terus waktu pertama kali Kak Bara memutuskan untuk jadi konten kreator itu, berarti konten pertama yang Kak Bara bikin tentang apa? Tentang prank. Jadi Prank. lebih kayak Heeh. ngeprank, ya random kayak gitu. Itu berapa pertama kali penonton prank itu? Aduh, nggak ada yang nonton sih Nggak awalnya. ada yang- Nggak ada yang nonton bener. Tapi terus kenapa? Udah tahu nggak ada yang nonton, terus akhirnya kok yakin banget buat jadi konten kreator dan terus akhirnya memutuskan untuk jadi konten kreator gitu. Karena asik aja sih kayak bikin-bikin video gitu kok. Mhm. Awalnya sih kan ngeliat-ngeliat orang juga kan kok mereka ini asik gitu kalau bikin-bikin video kayak gitu kan. Jadi coba-coba. Tapi emang berat sih kayaknya. Susah jadi apa nyari-nyari penonton itu susah banget. Mhm, mhm. Kayaknya lebih dari jalan 1 tahun itu penontonnya sepi terus. Mhm, mhm. Terus Karena akhirnya mungkin kurang kurang konsisten juga mungkin kan. Jadi penonton sepi kayak gitu. Nah, terus akhirnya Kak Bara gimana tuh untuk ngakalinya biar kayak gimana ya caranya biar aku bisa dapat viewers yang nge-boom kayak gitu tuh gimana? Eh, memang harus kalau kayak content creator itu memang harus nyari-nyari ide yang kreatif yang beda kalau bisa beda sama yang lain. Hmm. Kemarin aja nggak nyangka juga sih sebenarnya bisa meledak kayak gitu karena berawal dari iseng kan. Iya, iya, iya. Itu kan yang kalau nggak salah kontennya yang paling nge-boom tuh yang Nadia sama Tegar ya, yang dia tuh Iya kalau itu awal diwawancarain apa namanya yang gerak gerak-gerak. terus gitu. Iya tergerak-gerak terus Ini orang ya. kenapa sih? Kupikir itu apa? Aku juga berpikir kalau itu adalah settingan gitu kan, karena kan pertama kelihatan itu kayak di-prepare banget gitu dari segi kamera atau apa kayak gitu kan. Tapi ternyata itu settingan bukan sih? Bukan kalau kayak Nadia Tegar itu emang random. Jadi kalau kakak ketemu Nadia nih Hmm, ditanya dia pasti kayak gitu. pasti, Kayak malu-malu pasti, gitu. pasti gerak Iya. gitu. Pasti gerak kayak malu-malu gitu. Karena beberapa media nanya-nanya Nadia Tegar juga Heeh. kayak gitu sih mereka dia tetap gerak-gerak kayak gitu. Karena orangnya malu-malu kayak gitu. Oh, berarti emang udah karakternya mereka gitu ya. Iya. Hmm. Terus waktu di video itu kan lumayan nge-boom tuh. Berapa like dapat di video itu, Kak? 6,1 juta like kalau nggak salah. Kalau 6,1 view-nya juta. iya. View-nya berapa ya? 118 juta kalau nggak salah. Wow. View-nya iya. Kenapa? Kenapa sebenarnya kok dari sekian banyak konten yang Kak Bara buat kok nge-boomnya di situ? Kira-kira kenapa? Mungkin lucu aja ya melihat mereka kayak gerak-gerak kayak gitu. Sebenarnya mereka malu-malu. Awalnya itu nggak mau mereka diajak Hmm. tanya-tanya kayak gitu. Kan Hmm. mereka rombongan tuh ramean. Hmm. Jadi teman-temannya pada nggak mau tuh ditanya-tanyain kan. Tinggal Hmm. mereka berdoa doang. Hmm. Mungkin mereka ya udahlah nggak apa-apa kan. Mereka malu-malu pas ditanya-tanya emang
nggak tahu sebenarnya nggak mau diupload juga karena kontennya kayak gitu kan kok gerak-gerak. Tapi karena nggak ada stok video, udahlah upload aja. Nggak tahu tiba-tiba video itu yang meledak. Oh gitu. Oke. Itu lucu banget sih. Aku juga ngeliatnya kayak kenapa sih ini anak nggak bisa diem banget. Tapi kocak ternyata di situ malah dibikin parodi sama banyak orang ya dari Iya. kontennya Kak Bara itu. Terus Kak Bara itu waktu bikin apa ya, semacam istilahnya kalau mau bikin konten tuh direncanain dulu nggak, atau kayak sesuai mood aja gitu, kayaknya gue hari ini lagi pengen bikin konten nih, cabut yuk apa gimana gitu, direncanain nggak? Awal-awalnya sih iseng sih, ya udahlah hari ini konten kadang-kadang kayak gitu karena kan dulu kan belum terlalu naik nih. Jadi malas mau bikin konten. Jadi kalau lagi pengen aja. Tapi kalau sekarang udah hampir konten terus sih, Sabtu Minggu sih konten terus. Sabtu Minggu pas setiap hari atau Sabtu Minggu aja? Enggak terlalu setiap hari juga sih. Paling sering tuh Sabtu Minggu karena mereka tuh rame banget kalau Sabtu Minggu. Iya. Sehari berapa paling banyak? Untuk video kalau lagi mood nih bisa sampai 8-10 video lah. 8-10 video. Iya. Dan itu pasti naik semua? Enggak juga. Jadi video gue tuh misalnya gue dapat 10 video nih, enggak semuanya diupload. Jadi saya pilihin yang paling kira-kira yang paling bagus, baru ini diambil. Enggak semuanya diupload. Oh gitu. Kriteria bagus menurut Kak Bara apa? Dari segi cara mereka ngomongnya kalau dari saya. Kan ada tuh kayak mereka ngomong lucu kayak gitu. Kalau kayak dari style mereka nggak terlalu masalah sih kalau dari dia. Terus itu setiap Kak Bara mau bikin konten itu apa yang harus Kak Bara lakuin dulu? Apakah izin dulu atau tiba-tiba langsung kayak langsung nanya gitu apa gimana? Izin dulu, kita ngajak dulu. Kayak ngajak, mau nggak nih masuk konten gua kayak gitu. Diajak dulu. Boleh diupload apa enggak kan? Biasanya tuh kalau nggak izin kayak gitu tiba-tiba minta dihapus kayak gitu. Tapi memang biasanya kenapa sasaran Kak Bara itu bocil-bocil itu, emang nggak ada orang lain yang lebih dewasa gitu, misalnya anak-anak remaja yang istilahnya umur 20 ke atas gitu, atau siapa gitu, kenapa harus para bocil-bocil ini? Kalau lebih lucu aja sih kalau anak kecil. Kalau udah dewasa itu kan emang udah ini udah pantas mereka pacaran kan udah pantas kalau udah dewasa. Iya, tapi kalau anak-anak kecil kayak lucu aja mereka pacaran. Jadi enak aja ditanya. Polos banget ya, udah pacaran berapa tahun gitu kan? 1 minggu. Terus wait, ini agak nge-lag. Sinyal aku atau sinyal Kak Bara? Kayaknya sinyal aku wifi, Mas. Oke. Oke, lanjut ya. Kalau dari sekian banyak anak-anak yang diwawancarain itu, yang paling kecil umurnya berapa tahun? 14-15 tahun. 14-15 tahun, itu yang paling kecil? Paling kecil. Rata-rata segitu sih umur mereka. 17, paling 17-18 lah paling gede umur mereka. Terus selain Nadia sama Tegar, siapa lagi tuh yang kira-kira menurut Kak Bara terbilang unik gitu dari mereka? Si Roy juga unik. Siapa? Roy yang pacarnya Roy itu JJ. Pacarnya JJ. Yang aku ingat-ingat. Yang tukang parkir bukan ya? Bukan. Ada. Dia kalau sekarang pacaran sama JJ. JJ kan lagi Iya, yang pacarnya JJ itu. Iya. Oh iya. Kak Bara juga pernah wawancarain JJ sama ini? Pernah, tapi kena take down. Oh, kena take down. Kenapa? Karena dari JJ-nya pakaiannya kan terlalu kayak vulgar gitu. Vulgar banget. Jadi kena take down. Iya. Oh gitu, ya. Tapi itu Kak Bara wawancarain si JJ pas dia udah viral apa sebelum viral? Sebelum viral. Sebelum viral. Oh, berarti emang udah. Iya. Karena kan saya orang pertama nih yang konten di sana, yang konten tanya-tanya. Jadi hampir yang viral-viral sekarang itu udah ditanya udah masuk konten saya semua. Kayak si Bonge itu awalnya konten saya juga. Pertama kali dia masuk konten. Oh, gitu. Oke. Berarti
apa ya, Kak Bara ini di balik orang-orang yang terkenal. Kak Bara ini adalah sosok yang menaikkan orang-orang yang yang tadinya nggak tahu siapa sih dia, tiba-tiba Iya. naik gitu kan, viral. Oh, JJ itu yang ini, yang mirip sama Fuji itu kan sekarang lagi rame juga. Terus gimana? Apa ya reaksi mereka si bocil-bocil ini waktu temen si siapa? Si Nadia viral itu? Mereka malah lebih minta ini dikontenin juga sih, banyak yang kayak gitu. Oh gitu. Kalau iya, kalau sekarang tuh kalau mau konten tuh nggak ini lagi, nggak nyari-nyari lagi. Mereka yang datang sendiri. Jadi kabarnya datang ke Sudirman nih, datang ke Sudirman, santai jalan gitu misalnya kayak cuma nongkrong-nongkrong, terus mereka tiba-tiba datang gitu. Iya, mereka yang minta konten dong kayak gitu. Terus Kak Bara iyain? Tergantung dari mereka, kira-kira kalau mereka kayak "Ini asik nih, yaudah ayo kita konten kayak gitu. Iya. Berarti emang apa namanya? Kalau awal-awal malu, kalau kata orang kan, lama-lama jadi mau gitu. Iya, mau lah. Awal-awal emang malu ya. Iya. Tapi lama-lama mau juga. Giliran temunya viral langsung ikut-ikutan gitu. Iya. Tapi mereka tuh sebenarnya masih pada sekolah nggak sih, Kak? Ada yang masih sekolah, ada yang putus sekolah sih. Kayak Seroy itu udah putus sekolah. Soalnya kan rata-rata apa ya? Masih kecil-kecil kok udah ternyata pacarannya udah kayak ngalahin anak gede gitu, kayak ngalahin aku juga. Iya, benar. Kayak aku ngerasa tersindir nih udah tua. Kalah sama bocil-bocil gitu. Tapi pernah ada kayak komentar dari orang tua mereka atau siapa gitu nggak yang akhirnya anak gue nih kok ternyata punya pacar gitu atau gimana gitu, pernah nggak? Ketahuan sama Kalau orang tua? di saya sih belum sih yang kayak orang tuanya komentar kayak itu. Belum sih. Yang paling orang tuanya tegar sih, tapi malah senang dia. Oh, malah senang orang tuanya? Iya. Karena kalau orang tuanya tegar sih udah nggak ada langsung saya hubungin. Wait, suara Kak Bara hilang lagi. Coba ngomong Kak Bara. Masuk nggak sih? Ada suara. Okay, ada. Coba jelasin lagi ke orang tuanya si Tegar itu sama si Nadia senang waktu dia viral. Iya, senang. Terus bilang gimana? Karena enggak, kan dia pernah diundang juga di cinta anaknya Uya sih, orang tuanya. Cintaku ya senang. Itu ya. Iya. Terus bilang gimana? Kan sempat saya hubungi juga, gimana nih pendapat Bapak nih kalau kan anak Bapak nih lagi viral nih, kira-kira gimana nih? Tadinya kan agak ngeri-ngeri juga, takutnya minta dihapuskan videonya kan. Takutnya orang tuanya nggak senang. Tapi mereka ya udahlah nggak apa-apa. Anak-anak remaja ini nggak apa-apa lah, namanya juga anak-anak. Mereka lebih senang aja kayak gitu. Berarti ya orang tua mereka juga nggak ada masalah gitu ya ketika anaknya ketahuan pacaran atau gimana gitu kan. Karena kan ada beberapa orang tua yang masih melarang gitu anak-anaknya pacaran, nggak boleh ntar ini ntar itu gitu. Tapi ternyata orang tuanya memperbolehkan karena buat seru-seruan juga kali ya, kayak ya udahlah biarin. Iya. Terus menurut Kak Bara sendiri sulit nggak sih jadi konten kreator nih? Ini kan berarti udah hampir masuk ke tahun kedua ya jadi konten kreator. Iya. Sulit nggak? Kalau dari saya sendiri sih sulit sih sebenarnya. Karena kita juga kan dari orang biasa sih, bukan orang yang udah terkenal. Jadi berat banget. Apalagi kita kayak terjun di YouTube kan, apalagi di YouTube sekarang tuh udah artis semua kan yang masuk YouTube, TikTok juga kan. Jadi emang berat sih, beruntung-beruntungan kalau menjadi konten kreator dia. Kalau lagi nasib baik ya naik, kalau itu susah bener. Karena saya 1 tahun itu sebenarnya udah ngeluh sih, karena nggak ada penonton sepi, nggak ada yang follow juga, sepi banget serius. 1 tahun itu kayak gimana ya, kayak mau berhenti tapi udah kejeblos di sana. Ya. Akhirnya ya udah lanjutin aja. Tapi posisi ngelanjutin itu udah nggak punya kerjaan lain gitu, benar-benar cuma jadi konten kreator aja. Awalnya masih. Berarti awalnya masih sambil jadi sapam itu. Kerja. Iya. Pas ada di YouTube, ada 1 video naik tuh di YouTube, udahlah modal nekat aja, adalah berhentilah, fokus ke konten aja. Akhirnya alhamdulillah sih lumayan naik. Terus akhirnya mutusin untuk benar-benar kayak fokus banget garap konten ini tuh kapan berarti?
Pas pandemi. Pandemi 2020. Iya, pas pandemi 2020. Itu Itu berarti udah mulai benar-benar udah lepas nggak punya kerjaan apa-apa. udah nggak kerja lagi, udah nekat. Padahal belum ada penghasilan sama sekali dari Heeh. kayak dari YouTube itu belum ada penghasilan. Cuman modal-modal nekat aja. Terus pemasukannya dari mana tuh selama Kak Bara lepas dengan pekerjaan yang udah nggak lagi itu, dengan pekerjaan itu terus akhirnya fokus konten, kan belum ada pemasukan tuh, belum ada pemasukan yang Iya. istilahnya konsisten gitu ya. Terus dapat dari mana? Ya, tabungan dari kerja itu ada Oh. beberapa tabungan kayak gitu. Heeh, heeh. Buat modal ini aja sih, kayak makan kayak apa kayak gitu. Cukup berapa lama tuh bisa bertahan dengan kondisi kayak gitu? Kayaknya paling lama sih 6 bulan udah habis kayaknya. Tapi ya kita ngirit-ngirit, alhamdulillah sih bisa ini juga. Bisa apa? Bisa buat kepentingan konten juga bisa. Oke, berarti cukup struggle juga ya Kak Bara. Harus Iya. istilahnya memutuskan untuk merantau jauh banget ya dari Sumatera, kita merantau ke Jakarta. Terus harus apa ya? Di situ kita muter otak gimana ya caranya kita bisa dapat penghasilan. Kita pengennya ini, tapi apa namanya belum dapat penghasilan dari ini, gimana nih kayak gitu kan. Akhirnya Kak Bara di situ istilahnya apa ya? Mungkin mencari cara gimana cara bisa bertahan dengan tabungannya gitu kan, terus akhirnya dengan video yang nggak sengaja itu si Nadia sama Tegar ya, Iya, akhirnya benar. nge-boom, terus di situ viral dan mungkin di situ apa tuh setelah viral terus ada pemasukan apa tuh dari situ? Kayak endorse sih, kalau dari TikTok kayak endorse kayak gitu udah mulai masuk. Oh, udah ngendorse juga ya. Iya. Waduh. Terus apalagi setelah video itu viral terus apalagi tuh yang istilahnya bisa merubah hidup Kak Bara? Kayak endorse apa kayak diundang ke TV, paling kayak gitu sih. Jadi misalnya orang tadinya nggak kenal Kak Bara nih siapa, terus akhirnya sekarang jadi Iya, kenal benar. gitu. Terus orang tua di sana tahu nggak kalau Kak Bara tuh sebenarnya jadi konten kreator Baru-baru ini. baru-baru ini? Kalau awalnya mereka taunya kerja. Taunya gimana? Tahu mereka kerja di sini. Taunya kerjanya jadi sapam itu. Iya. Terus Kalau orang tua baru 3 mingguan ini kayaknya tahu kalau gua nggak kerja lagi sih. oh gitu. Terus respon dari mereka gimana? Mereka senang sih. Awalnya kan kalau mereka sih karena udah tua nggak tahu sih kerjaan apa sih konten kreator juga, mereka nggak tahu. Kayak Iya. YouTube itu ngasilin duitnya dari mana kan nggak tahu dia. Harus dijelasin dulu baru tahu mereka. Tapi mereka senang sih setelah tahu kan kerjaan sekarang kayak gini, mereka senang. Ditunjukin dong hasil karyanya biar orang tua sama keluarga di sana, kan biasanya kalau di kampung-kampung tuh kan kayak ini anak-anakku masuk TV kayak gitu kan. Iya. Ini anak-anakku Iya. ada di YouTube. Mungkin di sana sama sih kayak di tempatku di YouTube tuh masih istilahnya apa ya, masih asing lah bagi mereka yang Iya, masih asing. orang-orang gitu kan. Mungkin nggak tahu. Nah, ya mungkin Kak Bara kayak gitu caranya gimana dong biar orang-orang di sana kenal terus termotivasi juga dari Kak Bara gitu. Kayak gitu sih awalnya, kayak gitu ngasih ke mereka, ngasih tahu oh ini gua ini gitu. Bikin video kayak gini, baru mereka oh bikinnya kayak gini ternyata. Dan sekarang alhamdulillah sih mereka udah nerima kan, udah senang juga, udahlah. Awal ngasih tahu sih pas apa ya, pas masuk TV, pas diundang ke TV ngasih tahu, baru mereka ini tahu. Terus heboh gitu, wah anakku nonton TV. Iya. Di sana tuh kalau di Bengkulu tuh bahasanya masih Melayu, ke Palembang atau ke Lampung ngikutnya? Palembang. Palembang, berarti pakai Iya. Cak Mano, apa dia? Masih ya. Atau kemana Iya, gitu kayak biasanya kan? Tapi udah nyampur sih. Oh udah nyampur. Campur. Iya. Soalnya kalau didengar logatnya Kak Bara tuh masih yang Sumatera banget. Kadang kan orang kalau Sumatera ya. kalau udah merantau kan kadang kita tuh udah berbaur ya, kayak misalnya aku diajak ngomong sama orang, kadang aku medoknya keluar, tapi kadang kalau pulang ke Lampung ya hilang medoknya. Gitu. Terus apa namanya? Waktu awal-awal video Tegar sama Nadia viral itu, yang ngasih tahu pertama kali Kak Bara tahu sendiri atau ada orang lain yang ngasih tahu?
tahu sendiri karena viralnya itu kan bukan dari akun orang, dari akun saya langsung. Dari akun saya meledak baru di-share sama orang-orang lain kayak gitu. Jadi tahu sendiri. Terus habis itu dari situ Kak Bara semakin termotivasi ya buat kayak wah kayaknya lumayan nih bikin video kayak gini. Terus sekarang Kak Bara tuh kalau misalkan garap video itu sendiri atau Kak Bara punya tim? Kayak misalnya tim editing sendiri, video sendiri atau semuanya sendiri? Kalau TikTok sih sendiri sih. Kecuali YouTube. Kalau YouTube ada tim. Baru juga sih, baru bikin tim juga. Oh, oke. Kan biasanya kalau misalkan Kak Bara lagi wawancarain tuh harusnya ada kameramennya dong. Itu siapa yang megang kameranya? Sama-sama ini juga, konten kreator juga. Jadi kayak saling bantu gitu. Oh, gitu. Siapa tuh namanya? Andi Tumere. Sama kontennya ngikut dari konten saya juga sekarang. Oh, iya. Kayaknya aku tahu deh orangnya yang agak kribo, bukan sih? Nggak kribo sih. Iya, agak kribo. Iya, agak ikal-ikal kayak gitu sih rambut. Oh, berarti konten kalian sama. Jadi ketika kalian bikin konten tuh satu konten buat satu video untuk 2 konten, Kak Bara dan dia atau beda? Beda target sih. Jadi kita bikinnya nih berdua nih jalan bareng. Jadi saling bantu dulu. Siapa nih mau duluan bikin konten? Saya dulu apa si Andi dulu kayak gitu. Jadi saling bantu. Pegang kamera duluan kayak gitu. Itu baru saya kayak gitu. Oh, gitu. Apa perbedaan target antara Kak Bara dan juga Kak Tumere? Sama aja sih. Sama targetnya sama. Karena kan dia ngikutin konten saya juga. Jadi sama. Oh gitu ya. Aku baru tahu kali ini ada orang yang disaingin tapi saling dukung gitu. Biasanya kan kayak orang jualan ketoprak nih. Dia jualan ketoprak, aku juga jual ketoprak gitu. Gimana caranya biar kita punya saya paling laku gitu kan. Bikinlah resep rahasia. Tapi di sini Kak Bara sama temennya malah bikin bareng. Tapi kontennya sama. Kenapa tuh? Iya. Karena kalau menurut saya sih nggak terlalu masalah. Karena orang ngikutin itu kan karena rezekinya beda-beda. Okay. Walaupun videonya sama kan tapi rezekinya beda. Jadi menurut saya sih nggak masalah dari. Karena kan sekarang juga udah banyak ngikutin juga. Hampir konten kreator Sudirman yang sekarang itu kontennya kayak gitu semua. Konten nanya-nanya semua. Berarti istilahnya apa ya, Kak Bara ini menginisiasi membuat suatu pergerakan orang-orang jadi kayak wah kayaknya ngikut Kak Bara nih gitu. Tapi takut tersaingi nggak dengan adanya konten kreator yang muncul baru dengan konten yang sama gitu? Enggak juga sih. Enggak takut tersaingi. Karena saya orang pertama. Jadi kalau orang pertama itu lebih ini aja sih. Santai aja. Santai. Karena orang pertama sih, iya. Orang juga pasti tahu, oh ini orang konten yang paling pertama bikin itu dia pasti tahu. Jadi nggak terlalu tersaing, nggak tersaing. Oh gitu, oke. Bersaing sehat lah ya. Iya. Good job. Aku suka sih ini kan biasanya orang kalau kita istilahnya punya usaha atau kita punya kita punya sesuatu yang itu menarik gitu, terus ditiru sama orang lain, it's okay sih. Cuma kadang orang kan tetap pengennya tuh punya aku yang paling wah kayak gitu. Tapi di sini ternyata Kak Bara malah bikin konten itu barengan kayak gitu. Terus kedepannya Kak Bara pengen bikin ini terus atau Kak Bara bakal punya semacam orang kan kalau misalkan ngeliatin konten ya udah itu aja kayak gitu kan juga kadang ada rasa bosen gitu ya, bisa bosen gitu. Kak Bara ada pikiran untuk buat konten yang lain nggak? Ada sih, udah nyiapin konsep baru juga, ada 2. Kemarin udah mulai nyoba konsep baru tapi sama Ranggaya, tapi lebih ke ibu-ibu. Apa tuh? Tetap nanya-nanya ke ibu tapi pertanyaannya ke masa lalu mereka. Jadi kayak kehidupan mereka masih zaman-zaman seumuran pas yang kayak pacaran sekarang itu, bedanya pacaran sekarang sama yang dulu itu kayak gimana? Oh. Konsepnya kayak gitu. Tapi sama, maksudnya dengan nemuin orang random gitu di jalan. Iya, nemuin orang random. Cuma targetnya beda, bukan bocil-bocil lagi gitu ya. Iya, lebih ke ibu-ibu. Pengen tahu aja nih ibu-ibu dulu nih kalau pacarannya kayak gimana? Kayak gitu. Tapi harus sama pasangannya atau sendiri? Enggak juga. Sendiri nggak apa-apa. Oh iya. Karena masalahnya udah ibu-ibu juga. Biar istilahnya kayak ada perbandingan di situ waktu masih
bocil-bocil nih kayak gini nih yang zaman sekarang. Nah, Iya. pengen tahu kalau dulu orang-orang zaman dulu tuh waktu kecil tuh pacarannya gimana sih gitu ya nggak sih? Iya, benar kayak gitu, iya. Heeh. Karena kan Konsepnya kayak gitu. benar-benar ya menarik sih menarik. Kira-kira kapan mau garap itu? Udah upload sih satu video. Ah, udah upload. Aku belum lihat itu Iya. ini. Di akun TikTok ya? Udah, iya di TikTok. Oke. Nanti mungkin habis ini kita bakal apa namanya kulik-kulik lagi nih video-video terbarunya Kak Bar. Terus gimana tuh respon orang-orang dengan video terbaru itu? Masih sepi sih, belum biasanya harus beberapa video dulu. Eh, Kayak kemarin kan ada beberapa video dulu baru. Kalau baru upload masih sepi. tapi Kemarin aja masih. berarti emang harus istilahnya kita harus konsisten ya setiap hari itu Iya. harus paling nggak upload terus sehari tuh Kabara punya target berapa untuk bikin konten? Buat upload apa gimana? Iya, yang diupload. Oh, kalau diupload biasanya 2 hari sekali. 2 hari kalau nggak 3 hari sekali. Oh, 2 hari sekali satu video. Iya. Oke. Kecuali kayak ada endorse memang di jadwal tanggalnya gitu baru. Ya. Penting itu tadi ya konsisten kita kalau emang 2 hari sekali kayak gitu Iya, terus gitu ya. Kan Kak Bara nih sebelum terjun jadi konten kreator sebenarnya dulu tuh pengen jadi apa sih? Kalau boleh tahu? Dulunya pengen jadi polisi sih, tapi nggak Polisi. kesampaian. Tapi udah nyoba belum? Udah nyoba belum? Udah berapa kali? 3 kali 2 kali nyoba, tapi gagal. gagal terus. Gagal di tahap mana tuh? Terakhir di Pantohir. Pantohir tuh ya udah paling akhir kan ya? Iya, paling akhir. Paling akhir. Terus gagal, terus akhirnya Gagal. pasrah aja gitu, nggak mau Pasrah aja. nggak mau lanjut lagi deh kayak gitu. Tapi kabarnya sebelumnya kuliah atau gimana? Enggak. Emang dari tamat sekolah SMK. SMK, habis itu akhirnya memutuskan untuk pengen jadi polisi. Pas udah nyoba, gagal, terus coba untuk mengundi nasib lah ya istilahnya di ibu kota gitu. Mengundi nasib, terus berjalan, terus dari Sapam, sekarang jadi konten kreator. Nyangka nggak bisa sampai di tahap sekarang ini? Enggak nyangka sih. Kok bisa. Kadang-kadang juga masih mikir kok bisa gue sampai di sini gitu. Padahal berawal dari iseng. Padahal ya kayak cuma iseng-iseng aja gitu kan. Tiba-tiba dari iseng-iseng itu bisa mengubah dunia kita gitu. Iya benar. Keren banget. Keren. Terus kedepannya kira-kira apa lagi nih yang pengen Kak Bara capai? Apa ya? Kalau ke depannya lebih baik lagi sih, kayak ini kan udah konten kreator jadi lebih kayak pengen lebih gede lagi kalau bisa bikin manajemen sendiri kayak gitu. Nah, kalau bisa sih diajakin lah keluarga di sana, di mana di Sumatera kan, karena di sana tuh masih awam banget dengan hal-hal kayak gitu. Siapa tahu nanti apa konten-konten kreator dari Sumatera gitu kan muncul siapa gitu. Jadi kan orang-orang apa ya nggak gabut gitu di rumah aja atau ngapain yang mungkin mereka juga pernah ngalamin hal-hal yang sama dengan Kak Bara, bingung harus jadi apa, terus pengen ngapain gitu kan. Mungkin dengan munculnya Kak Bara ini terus bisa menginspirasi orang-orang di sana yang mungkin jauh dari perkotaan, terus kayak bingung nih kita harus ngapain gitu kan. Karena aku juga ngerasain itu gitu loh Kak. Sebelum aku memutuskan untuk merantau tuh kayak ngapain nih gue di sini gitu. Orang tua nyuruh deket, cuma kayak satu sisi gue mau ngapain di sini, kerja apa gitu. Bingung kan? Bingung ya. Dari dulu berarti passionnya Kak Bara tuh di bidang apa sih? Gimana? Passionnya Kak Bara tuh sebenarnya di mana sih? Apa ya? Sabutan sih nggak ada sih, kalau kayak di bidang ini banget sih nggak ada sih. Nggak punya passion tertentu gitu kayak aku? Nggak ada, yang kayak menonjol banget nggak ada. Ya udah gitu aja kayak gitu. nggak ada sesuatu yang disuka gitu, kayak misal laki kan biasanya dia suka olahraga gitu atau laki itu suka game atau apa gitu. Kalau Kak Bara sendiri sukanya apa? Paling ya bola sih, gitu doang. Bola. Nggak pengen jadi pemain bola dulu, kepikiran gitu? Enggak juga, karena kita dari kampung udah mikirnya udah susah kalau apalagi sepak bola kan harus SSB dulu kan kayak gitu. Udah nggak mikir ke sono, nggak terlalu mikir. Cuman kayak buat olahraga biasa aja.
Mm-mm. Tapi terus pastikan dari peralihan Kak Bara dulu, dari yang bukan apa-apa, istilahnya kayak masih bingung ya Kak Bara tuh mau ke arah mana gitu kan. Pastikan Kak Bara nemuin titik balik gitu, kayak titik terendahnya dan akhirnya balik lagi apa namanya bisa oke gue harus berjuang, itu kira-kira di saat apa? Pas kayaknya pandemi kemarin sih yang titik terendah banget tuh. Mm-mm. Karena udah nggak kerja, Mm-mm. nggak ada penghasilan sama sekali sih. Mm-mm. Cuman ngandalin kayak tabungan sedikit doang. Mm-mm. Dimana kayak nge-YouTube juga belum ada hasil. Itu paling sih titik paling terendah. Terus akhirnya Dan akhirnya alhamdulillah diberi rezeki kan sama Tuhan. Terus kayak jadi sampai sekarang sih. Berarti emang apa ya, di masa pandemi kemarin kalau bisa dibilang hampir bikin semua orang tuh harus jungkir balik gitu, harus memikirkan apa ya cara yang bisa kita lakukan untuk bisa bertahan dengan kondisi yang penat banget, kita nggak bisa kemana-mana, terus mau cari makan dari mana gitu kan, apalagi kalau misalkan di perkotaan mungkin bisa yang sekarang kita sebut WFH gitu kan, tapi kan dengan orang-orang yang kita bukan siapa-siapa gitu kan, orang kecil gitu, kadang kayak harus memutar otak, kita harus ngapa nih biar kita tetap bisa bertahan gitu kan. Mungkin itu juga jadi titik balik, apa ya, titik terendah, nggak cuma untuk Kak Bara, tapi hampir di semua orang juga pasti pandemi kemarin tuh bikin kita ini banget. Tapi sekarang kondisi di Jakarta gimana Kak? Kalau sekarang sih, alhamdulillah sih udah aman, agak terlalu aman dulu. Udah. Walaupun kemarin katanya sempat level 2, tapi udah turun lagi. Masih pada pakai masker nggak di sana? Sekarang udah enggak, apalagi anak-anak kecil di rumah tuh udah enggak ada yang pakai masker. Udah pada ini ya, udah istilahnya karena udah ada vaksin juga kan, jadi orang-orang juga udah nggak pakai masker lagi, terus pemerintah juga sudah apa ya, istilahnya mengeluarkan ketetapan itu untuk membuka masker gitu. Kak Bara sendiri pengen pulang ke kampung nggak nih? Belum, kalau sekarang belum. Paling tahun depan kayak. Tahun depan. Iya. Terakhir pulang berarti kapan tuh? 4 tahun yang lalu? 2019 pernah pulang sekali. Terus akhirnya sampai sekarang belum pulang juga? Belum pulang. Dan belum mau pulang? Memang belum mau pulang. Iya benar. Enak ya kerja? Enak ya di kota? Enggak enak-enak juga sih. Masalahnya kalau pulang kampung sih susah, kayak sinyal susah kan. Iya. Apalagi kita kayak bikin konten kayak gini kan, kita butuh sinyal yang yang kuat buat upload video. Kalau di kampung kan sinyalnya jelek, nggak terlalu bagus. Sama kayak di tempatku berarti ya. Di sana jalannya masih ini nggak sih? Jalannya masih rusak. Iya, masih rusak. Kayak bertahun-tahun tuh Sumatera. Masih banyak lubang, iya. Kayak di Sumatera tuh bertahun-tahun jalanannya tuh kayak apa ya, nggak ada perubahan gitu, kayak gitu-gitu aja. Iya, kayak gitu-gitu aja. Kayak dari nggak aku ada kecil perubahan. sampai aku udah gede kayak gini, balik ke sana ya kayak gitulah. Masih tetap kayak gitu. Masih tetap kayak nggak ada gitu. Perubahan. Nggak ada perubahan. Masih berlobang, susah sinyal gitu. Kalau ke sana sinyalnya harus sinyal kartu-kartu tertentu kayak gitu yang emang sinyalnya kuat. Sama ya kita berarti ya, dari pelosok. Sama. Oke deh. Terakhir Kak Bara boleh dong kasih apa ya, kayak tips and trick gitu deh buat teman-teman yang mungkin di luar sana pengen memulai untuk menjadi seorang konten kreator kayak Kak Bara nih gitu kan. Yang kita tuh masih awam banget dengan hal-hal kayak gitu, tapi akhirnya kita bisa sukses nih bisa dibilang sukses gitu ya jadi konten kreator. Gimana kira-kira? Menurut aku kalau memang pengen jadi konten kreator, yang pertama tuh konsisten. Konsisten, semangat terus. Pokoknya rajin-rajin, kayak kalau bikin video itu harus rajin-rajin upload. Karena kita nggak tahu nih video mana yang akan meledak, kita nggak tahu. Yang penting kita sering rajin-rajin upload aja sih kalau buat yang pengen jadi konten kreator. Terus apa lagi? Ya. Apa ya? Yang penting semangat aja ya, jangan mudah nyerah aja sih. Karena konten kreator itu awalnya itu nggak akan pernah langsung meledak ngebum gitu, kecuali kita emang orang udah terkenal banget sih bisa. Tapi kalau orang-orang kayak kita emang berat sih pengen jadi kayak konten kreator.
karena pesaing juga kita artis sekarang kan udah pada terjun YouTube, TikTok, udah ada semua mereka, jadi berat. Yang penting semangat aja buat konten. Oke. Berarti itu dia tadi istilahnya dua kunci kesuksesan sebagai konten kreator gitu ya, untuk teman-teman Tribuners di luar sana. Kalau misalkan kalian pengen memulai untuk menjadi seorang konten kreator, yang pertama harus konsisten, dan yang kedua adalah semangat terus pokoknya. Walaupun konten kalian nggak ditonton, terus kayak ngerasa hopeless banget gitu ya, kayak konten gue udah capek-capek bikin tapi nggak ada yang nonton, sedih banget ya, ada yang nonton gitu. Tapi kata Kak Bara, semangat aja pokoknya. Temuin momen-momen di mana kalian tuh bisa bikin sesuatu biar orang tuh tertarik buat nonton kalian kayak gitu. Iya, benar. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Kak Bara buat Tribuners di rumah? Kayaknya nggak ada lah. Kak Bara kayaknya orangnya susah berkata-kata gitu ya, padahal biasanya mau wawancara. Iya, benar. Oke deh. Terima kasih banyak Kak Bara atas waktunya, atas ketersediaannya di malam hari ini. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya, berbagi keseruannya jadi konten kreator. Semoga nanti Kak Bara semakin ke depannya bisa semakin menginspirasi banyak orang, dan sukses terus deh pokoknya jadi konten kreator gitu ya. Oke. Nurul Asari dan juga Bara Zee pamit. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.